Oke ya, ini ada Taigen Leopard 2A6 tank 1/16 ya. Ini jadi masih bisa dibilang tuh pabrikannya Henglong ya. Ini yang bahan metal, bisa dibilang sih 90% metal, dan ini model kit ya. Jadi kita kalau beli kita rakit sendiri gitu. Untuk harga di web resminya sih $500 ya, tanpa elektroniknya ya. Nah, ini kelebihannya adalah gear metal, gearboxnya metal ya, metalnya steel. Lalu, nah ini antara bodi atas dan bodi bawah gitu ya, dia itu pakai pengait ya, pakai pengait. Nah seperti ini jadi benar-benar diecast-nya oke banget ya. Bisa dibilang sih dibandingin Henglong yang lain ya, ini lebih advance ya. Walaupun yang pro itu udah track metal, terus ban-bannya metal, tapi untuk bahan saya lebih prefer ini sih, itu kalau menurut saya ya. Nah ini internalnya, nah ini pengaitnya untuk bodi atas. Nah itu bagian rotornya. Oh ya, ini yang bisa dibilang 3 versi ya. Sebentar saya tutup dulu ya biar kelihatan rapi. Oke, sudah ditutup. Jadi nah untuk bagian belakang ya seperti ini ya. Nah ini jadi di sini ini realistik ya. Oke lah ya. Lalu untuk power on off ada di sini. Di sini power on off. Di sini untuk sound volumenya ya. Ada lubang charger juga ceritanya. Nah, ini untuk tampak sebelah kiri ya. Untuk detail sih oke ya. Nah ini tampak sebelah kanan, dan ini tuh yang bisa dibilang 3-in-1 kit ya. Maksudnya kalau kita ingin model statis atau hanya untuk pajangan, ini oke. Ya harus di repaint baik-baiknya ya kalau mau kelihatan bagus. Atau kita pengen yang versi infrared, itu bisa. Jadi kalau versi infrared, ini recoilnya tuh ada recoilnya ya di ini ya, turretnya ini ya. Sorry, bukan turret, ini barel ininya ya. Dia bisa blowback gitu. Nah, karena ini saya buatnya atau bangunnya itu yang versi airsoft, jadi dia nggak blowback gitu. Oke, sebentar. Oke ya, jadi ininya nah ini seperti ini diecast. Jadi yang untuk yang plastik itu bisa dibilang yang berbahan plastik yang hijau ya. Jadi yang hijau ini semuanya plastik. Lalu aksesorisnya ya plastik. Oke, sekarang kita tes nyalain ya. Sebentar saya matiin ini dulu. Oke, saya dapatnya remote-nya seperti ini ya. Oke, kita power on. Nah, ini volume suaranya kita bisa besarkan ya. Jadi ada adjustable-nya di sini ya, adjustment-nya. Oke, kita tes tembak ya.
kita tes di lantai ya. Oke, ini untuk taruh bibinya ya. Nah, ini kan model yang airsoft, dan ini airsoftnya bisa kita matikan kalau misalkan khawatir lupa ya kepencet gitu ya. Jadi kita bisa turn off. Oke, lalu ini sepertinya untuk figurnya ya. Jadi kita bisa taruh di sini. Cuman ini saya nggak dapat yang figur. Oh iya, dan ini saya elektroniknya itu beli terpisah ya. Jadi beli model kit ini nggak termasuk elektronik. Lalu yang kita dapat ya model kitnya. Nah, untuk masalah elektroniknya itu bisa ditanyakan ke sellernya ya. Barangkali dia ikut jual juga gitu. Nah, ini untuk ininya ya. Oke. Ini juga. Nah, ini seperti yang ini ya. Ini bisa kita geser. Oke. Ini juga kita bisa on up ya. Oke. Untuk mematikan ya itu switch off ya. Baik, kalau begitu kita kembali ke detailnya. Baik ya, untuk tingkat kesulitan ya, kita dari rakit dari 0 sampai jadi seperti ini. Itu jika 1 sampai 10 itu tingkat kesulitannya adalah 8,5. Karena elektroniknya itu kabelnya banyak, jadi harus hati-hati, karena kalau misalkan kita salah sambung itu bisa konslet ya. Kalau misalkan yang jual ada spare partnya sih ya untuk pengganti, atau misalkan kita request partnya bisa gitu ya, itu nggak ada masalah. Tapi khawatirnya kan ini barang langka ya, jadi spare partnya belum tentu ada. Jadi untuk pemasangan pun harus benar-benar toolsnya lengkap. Yang dibutuhkan itu di sini sih udah disebutkan ya. Sebenarnya dia tuh bilangnya membutuhkan cutter, obeng, pinset, nippers, lalu power glue, thread lock, martil, kikir gitu ya. Tapi ini kita masih butuh hand grinder ya, karena lebih untuk mempercepat aja. Nah, ini pas baru datang ya seperti ini. Nah, ini spare partnya nih ya seperti ini. Jadi pas baru datang itu seperti ini. Oke, lalu nah ini part-part yang ya ini memang sangat seru sekali ya kalau misalkan kita hobi bongkar pasang ya. Tapi kalau misalkan kita kurang suka bongkar pasangnya, bisa mungkin dicari orang yang bisa bantu untuk memasang gitu loh, atau merakit. Nah, ini seperti ini.
Nah ini proses rakitnya ya, gitu. Nah ini seperti ini. Ini beda ya, kalau yang Pro itu dia diecast-nya itu bisa dibilang agak tipis. Kalau yang ini tebal ya. Nah ini agak tebal. Nah lalu apalagi ya, recommended sekali ya untuk yang ingin mencoba build ya, lalu merepaint gitu ya, karena biar bagaimanapun ini termasuk hobi yang asik ya, seru ya. Jadi kalau kita suka bongkar-bongkar sih, wah all fun banget deh, bener-bener nggak ada kecewanya dalam hal merakit ini. Apalagi kalau misalkan nanti kita bisa repaint gitu ya, jadi kita bisa mungkin seperti yang di belakang gitu. Nah seperti itu. Oke, untuk pembelian saya belinya di Hunt for Toys ya, itu ada di Tokopedia, ada di Shopee. Jadi recommended banget itu tokonya. Memang apa yang kadang-kadang kita tanya soal mekanisme belum tentu langsung dijawab ya, jadi harus bersabar, nanti pasti dijawab juga sama dia ya sebagai seller ya. Jadi overall sih itu tokonya oke banget, dan saya dapat harga itu ya silahkan tanya langsung sendiri ya sama dia ya, karena memang ini harga spesial katanya kalau buat saya. Jadi ya mungkin anda juga para penghobi tank ya dapat harga bagus juga, harga yang masuk akal. Karena kalau misalkan non elektronik aja ya, tanpa elektronik di sananya itu di website resminya itu $500, dan yang beserta elektronik itu sekitar $620. Nah jadi silahkan anda pilih sendiri mau yang non elektronik atau include elektronik, yaitu bebas. Saya sih puas ya, kalau saya pribadi ini puas, ini keren banget, metalnya juga diecast-nya solid ya, benar-benar padat. Dan ya untuk produk ini sih saya puas banget. Oh ya, bahannya pun beda ya sama Henglong yang pada umumnya ya. Ini lebih agak elastis sedikit. Kalau tank yang Henglong yang umumnya itu kan keras ya, keras. Memang itu bagus banget kalau untuk kita repaint, bahannya itu solid gitu loh, keras. Tapi biasanya yang keras itu gampang patah gitu loh. Ya gampang patah ini dalam berarti bukan berarti ringkih banget gitu ya, enggak. Tapi kalau misalkan mungkin nabrak atau gimana itu bisa patah gitu loh si Henglong gitu ya. Nah kalau untuk Taigen ini juga ini oke. Oh ya, ini beratnya ini kalau kondisi seperti ini sudah jadi itu 8 kilo, tapi pas baru datang itu sekitar 12 kilo. Ya mungkin karena ini kan ada part yang tidak kita pasang ya, ya maksudnya substitusinya ya. Misalkan ini kan yang airsoft, terus ada lagi yang versi infrared ya, itu memang barrelnya terpisah. Jadi kalau kita beli model kit ini kita dapat 2 barrel. Lalu ada modulnya untuk mekanismenya untuk si recoil ya gitu. Oke, sekian dulu, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan komen aja di bawah, insya Allah saya jawab. Terima kasih.